warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, 1, 2. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. 3. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Siswa sekalian, bagaimana kabarnya? Baik-baik, sehat ya? Ya Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan literasi dengan membaca ayat suci Al-Quran, salah satunya yaitu kita membaca Quran surat Al-Ma'un. Mari kita membaca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Dengan absen Abdul Kasih, Hadir Pak. David, hadir Pak. Dewi Anggun, Hadir Pak. Elsa, Hadir Pak. Fadila, Hadir Pak. Parlan, Hadir Pak. Ilna, Hadir Pak. Iksan, Hadir Pak. Intan Sari, Hadir Pak. Jumari, Hadir Pak. Muhammad Subhan Deo, Hadir Pak. Neneng, Hadir Pak. Notiani, Hadir Pak. Nur Citra Resti, Hadir Pak. Nursuti Ramadhani, Hadir Pak. Destia Salih, Ada Pak. Salsa, Hadir Pak. Salsa Lapudu, Hadir Pak. Mbak Ode Sulistia Radu, Hadir Pak. Bulan Julida, Hadir Pak. Yusniati, Hadir Pak. Destisari, Hadir Pak. Zahra. Hadir Pak. Hadir semua ya? Ya Pak. Siswa sekalian, pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan tema, yakni hormat dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita lihat di slide ya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tema atau judul ini biasa kita amalkan atau kita laksanakan dalam praktik dalam kehidupan di masyarakat, di keluarga maupun di sekolah ya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bagaimana bentuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Bisa dijelaskan salah satu bentuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dalam hal ini ada dua sisi, yaitu pertama hormat dan patuh kepada orang tua, dan kedua hormat dan patuh kepada guru. Ya. Mungkin ada siswa yang bisa jelaskan bagaimana bentuk
hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam hal ini misalnya di rumah. Bisa? Siapa yang bisa? Ya, silakan sana. Membantu pekerjaan di rumah. Membantu pekerjaan orang tua di Rumah. Salah satu bentuk hormat dan patuh kepada orang tua di rumah yaitu dengan membantu pekerjaan. Ya, oke, bisa. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Ya, dalam hal ini misalnya di sekolah. Bisa, siapa yang bisa jelaskan salah satu bentuk hormat dan patuh kepada guru? Ya, silakan. Memberi salam pada saat Jumat. Ya, memberi salam pada saat guru masuk dalam kelas. Ya, seperti tadi. Ya, sebelum kita awal pembelajaran, ya, siswa memberikan salam kepada guru. Ya, bisa dipaham ya? Bisa. Oke. Inilah hari ini kita belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mari kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini sesuai dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada beberapa di situ. Mari kita lihat di slide. Pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban dalam agama Islam. Ya. Kita yakin dalam diri kita bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu merupakan kewajiban dalam agama. Bisa ya? Nah, itu pertama, tujuan pertama. Tujuan kedua, menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah dengan baik. Ya, kita tunjukkan sikap hormat dan patuh itu kepada orang tua yang ada di rumah dan guru yang ada di sekolah. Ya, itu tujuan kedua. Tujuan ketiga, menunjukkan dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Ya, nanti sebentar kita lihat di materinya dalil Quran yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Quran surat apa? Ayat berapa? Selanjutnya, tujuan berikutnya menjelaskan isi kandungan. Isi kandungan Quran surat Al-Isra. Surat berapa? Surat Al-Isra? Surat ke-17 dan hadis-hadis yang terkait. Ya. Jadi jelas bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ya. Tujuan berikutnya menganalisis hikmah. Ya. Hikmah pada tayangan video kisah. Nanti sebentar saya ada tayangan videonya, kisah Uwais Al-Qarni yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan dengan baik. Sebentar ada kita tayangkan kisah. Berikut mengevaluasi pemahaman siswa terkait tayangan video. Ya. Setelah video tadi ditayangkan tentang kisah ya Uwais Al-Qarni, ya, siswa bisa mengevaluasi apa hikmah ya, yang terjadi pada tayangan video tadi. Bisa ya? Bisa. Ya, sebentar kita lihat. Terakhir menyajikan paparan tentang makna, hukum dan contoh dan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Ya. Menyajikan paparan tentang makna, apa makna, hukum, contoh dan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar.
benar. Paham ya? Ya. Lebih jelasnya mari kita lihat di selanjutnya. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar atau biasa disebut KD. Ya. Apa itu kompetensi dasar? Ya. Ya, kemampuan siswa dalam memahami. Ya, kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan atau disampaikan sesuai dengan tema atau judul hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pertama, kita lihat bersama di slide, meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban agama. Apa yang saya jelaskan awal tadi menyangkut tentang keyakinan. Di KD pertama ini menyangkut tentang sikap spiritual, keyakinan kita ya, terpatri dalam diri kita bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu merupakan kewajiban dalam agama. Berikut KD yang kedua, menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru di rumah dan di sekolah. Sikap. Ya, dalam ini sikap sosial. Ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh salah satu siswa tadi bahwa bagaimana bentuk hormat kepada orang tua dan bentuk hormat kepada guru. Ya, salah satunya membantu pekerjaannya orang tua pada saat di rumah. Menghormati guru pada saat memberikan pelajaran di ruangan sekolah. Berikut KD yang ketiga, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat 23 dan 24 dan hadis terkait. Ya. Tentang ini menyangkut tentang pengetahuan. Di sini yang kita harus dalami. Ya. Tentang pemahaman mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ternyata di situ termasuk dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Makanya tadi di KD pertama meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban agama. Karena hormat dan patuh kepada orang tua dan guru terpaku dalam Quran surat Al-Isra. Maka kita wajib menghormati guru maupun orang tua dan tua. Ya, di sini kita dalami sebentar, kita masuk di materinya. KD yang keempat menyajikan kaitan antara ketauhidan ya, dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Ya, di sini lihat ketauhidan, ya. Keyakinan kita tadi bahwa perintah hormat patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23. Untuk mengamalkan Quran surat 23 dan 24 ini, ya kita lihat tadi di KD yang keempat, pengamalannya. Ya, setelah kita yakin bahwa patuh, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu perintah agama, maka kita harus laksanakan. Nah, seperti tadi membantu pekerjaan orang tua di rumah, ya, menghormati guru pada saat kita bertemu di jalan misalnya. Bisa ya? Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Nah, oke, kita lanjut, kita lihat materinya lebih jelasnya. Ya, indikator pencapaian. Ya, indikator pencapaian tujuan sama dengan tadi di kompetensi dasar. Ya, pertama, indikator di sini menunjukkan sikap meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban agama. Ya, seperti saya jelaskan tadi di kompetensi dasarnya.
Kemudian menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah. Ya, tadi sikap sosial ya, di KD G2. Selanjutnya menunjukkan dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, tadi Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, ayat 23 sampai 24. Menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Isra. Ini yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Ada beberapa indikator. Ya. Indikator ketiga, indikator keempat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan hadis yang terkait. Selanjutnya menganalisis hikmah pada tayangan video yang tadi sudah disampaikan, dan selanjutnya mengevaluasi pemahaman siswa. Ya, ini indikator siswa yang harus dia capai. Bisa dilihat kembali di layar di slide. Yang pertama, menunjukkan sikap meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban agama. Bisa dipahami. Ya, itu pertama, siswa harus mampu memahami ya, sikap meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban agama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siswa harus mampu menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah. Bagaimana bentuk-bentuk hormat dan patuh kepada orang tua di rumah maupun di sekolah dari guru. Ya. Yang ketiga, menunjukkan dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita tunjukkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu termasuk dalam Quran surat Al-Isra ayat 3 sampai 24. Kemudian setelah kita tunjukkan dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kita harus menjelaskan isi kandungannya. Ya, isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 3 dan 24. Ya, saya selanjutnya menganalisis hikmah. Apa hikmah pada tayangan video sebentar saya tayangkan. Bisa dilihat kisah sahabat Uwais Al-Qarni ya. Dan selanjutnya mengevaluasi pemahaman siswa tentang ya, video yang ditayangkan oleh pada kisah Uwais Al-Qarni. Bisa ya? Bisa. Nah, ini beberapa indikator ini siswa yang harus mampu memahaminya. Kemudian yang selanjutnya menyajikan paparan tentang makna, hukum dan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mari kita lihat di KD pertama tadi, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Timbul pertanyaan siswa sekalian, mengapa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan perintah agama? Ya. Karena orang tua yang mengandung, melahirkan kita, merawat dan membesarkan kita. Tidak gampang kita sampai dewasa. Dari alam kandungan, dilahirkan, dirawat sampai kita besar, sampai kita dewasa. Itu karena peran orang tua. Makanya menghormati orang tua itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Alasan kedua, kenapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua maupun guru, karena merupakan perintah Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Kemudian juga merupakan perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan hadisnya, biru bali walidain. Berikut, karena guru menyangkut tentang guru, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru?
karena guru yang mengajar mendidik dan mendidik kita di sekolah. Ini penting. Seorang pejabat, presiden, bupati dan sebagainya tidak akan menjadi begitu jadi presiden, jadi bupati kalau tanpa dari guru yang mengajarkan sejak ketika duduk di bangku pendidikan sekolah. Inilah uraian yang menjelaskan mengapa bahwa meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Ya, setidaknya bisa dipahami ya. Pertama, karena orang tua yang mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan kita. Kemudian merupakan perintah Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Berikutnya merupakan perintah Nabi Muhammad SAW. Dan berikutnya guru yang mengajar, mendidik dan mendidik kita di sekolah. Nah, ini guru sebagai pengganti orang tua kita pada saat kita berada di sekolah. Itu KD yang pertama tadi. KD yang kedua menunjukkan sikap hormat. Tadi kan kita harus amalkan. Menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua di rumah dan guru sekolah. Ya. Mari kita lihat beberapa gambar di slide. Menunjukkan, kali kedua tadi menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Kita lihat pada gambar pertama. Gambar pertama, apa yang terjadi? Bisa jelaskan salah satu siswa bertanya. Apa yang terjadi pada gambar pertama? Ya, ya silakan. Ya, seorang anak yang sedang membantu orang tuanya, yakni membersihkan halaman, menyapu halaman. Inilah bentuk sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Dan itu kita sudah amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya dong? Iya. Setiap pagi sore kita selalu membersihkan lingkungan rumah. Dalam ini membantu orang tua. Bisa ya? Bisa. Ya, itu gambar pertama. Terus gambar kedua, siapa yang bisa jelaskan pada gambar kedua? Silakan. Ya, silakan. Berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Iya. Siswa dan siswi sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya ketika berangkat ke sekolah. Atau misalnya si A, si B, ya, si Budi, si Wati sedang berpamitan pergi ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, bersalaman berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ya, oke. Inilah bentuk hormat dan patuh kepada orang tua di rumah. Ya. Berikut gambar ketiga. Siapa yang bisa jelaskan? Silakan. Gambar ketiga. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ragu-ragu, angkat tangan saja. David. Ya, silakan. Beberapa siswa yang sedang berpamitan atau bersalaman kepada guru. Ya, beberapa siswa yang sedang berpamitan bersalaman kepada guru saat masuk dalam lingkungan sekolah. Ya, saat masuk dalam lingkungan sekolah. Ya, berpamitan dengan bersalaman dengan guru. Ya. Bisa ya? Bisa. Beberapa siswa sedang bersalaman dengan guru pada saat masuk dalam lingkungan sekolah. Ya. Terus gambar keempat, siapa yang bisa jelaskan? Ya, silakan. Seorang murid yang membantu gurunya untuk membersihkan tempat tidur. Iya, bagus.
seorang murid sedang membantu gurunya pada saat menghapus papan tulis. Ya. Inilah bentuk hormat dan patuh kepada guru yang ada di sekolah. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Dan bisa kita amalkan. Kita lanjut. Dalil ya, tadi di KD berikutnya menunjukkan dalil hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Mari kita lihat dalil Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, dalil tentang menghormati orang tua. Kita baca bersama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ya, jadi kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan hukumnya, ya hukum bacaannya, panjang pendeknya, tajwidnya, ya makhrajnya, ya. Lanjut. Inna yaghlubanna indakal kibara ahaduhuma bersama semangat ya. Terus ayat ke-24 ya sama-sama wal fidlahuma rahmati wa irhamhuma Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa yang bisa baca artinya? Silakan satu orang bantu untuk membaca artinya. Ya silakan. Ya bisa dibaca ya. Ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pengelaraanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan hendakkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23-24. Ya. Inilah arti Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Ya, arti ayat ini dengan beberapa pelajaran kepada kita sebagai siswa. Pertama, coba kita ulangi. Dan Tuhanlah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Ya, tidak ada yang kita sembah selain Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi berbuat baik kepada ibu bapa merupakan kewajiban perintah dalam agama. Ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya berkata Pelajaran yang kedua,
tidak boleh kita mengatakan kalimat atau kata "a" pada saat orang tua kita memanggil kita atau menyuruh kita. Kata "a" itu jangan sekali-kali kita ucapkan di hadapan kedua orang tua. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Ya, jadi tidak boleh kita membentak kedua orang tua. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah doa-doa. Sayangilah keduanya aku pada waktu kecil ya. Jadi berdoa bermohon kepada Allah untuk orang tua itu selalu disayangi sebagaimana orang tua menyayangi kita pada saat kita masih kecil. Memang begitu. Ya, itu tadi firman dalil yang menunjukkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang hadis. Nah, tadi kan ada hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua atau guru. Nah, kita lihat hadisnya. Hadis menghormati orang tua. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini ada dua. Ya, pertama, ridwal fi ridwal walidain. Ridwal fi ridwal walidain. Ya, saya ulangi ridwal fi ridwal walidain. Terus wasuktulah fi suktil walidain. Ya. Ridwal fi ridwal walidain. Wasuktulah fi suktil walidain. Artinya, siapa yang bisa baca artinya? Ya, silakan. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Ya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murka Allah terletak pada orang tua. Bisa dipahami? Nah, bisa ya? Ya. Hadis yang kedua, ya, kita baca bersama. An Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabu ilallah qala sholatu ala waqtiha qala summa ayyu qala birrul walidain qala summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Ya. Artinya bisa siapa yang bisa baca? Ya, silakan salah seorang siswa. Bisa dibaca. Ini yang dekat-dekat. Silakan. Artinya aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ada beberapa amalan yang terdapat dalam hadis ini. Pertama tentang amalan sholat. Ya. Amalan yang pertama itu adalah sholat. Jadi kita harus juga melaksanakan perintah dalam agama itu mendirikan sholat ya, tepat pada waktunya, yang merupakan kewajiban kita. Selain hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, amalan yang kedua adalah ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan amalan yang ketiga, jalan Allah. Pertama, amalan ibadah sholat. Yang kedua, ketiga,
A. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat kepada orang tua dalam bahasa Arab disebut birrul walidain. Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, berbuat kebaikan dan dapat membuat mereka bergerak teman-teman mereka. Inilah arti hormat dan patuh kepada orang tua dalam hormat dan patuh kepada orang tua. Bisa dipahami ya? Bisa dilihat di slide, bisa dilihat. Bagian D, pengertian hormat dan patuh kepada guru. Tadi pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang pengertian hormat dan patuh kepada guru. Hormat kepada guru artinya bisa dibaca di menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti dalam hal ini contohnya misalnya pada saat proses pembelajaran apa yang disampaikan oleh guru kita harus perhatikan dan kita harus memahaminya. Ya, karena apa yang disampaikan guru itu merupakan satu bentuk ilmu untuk kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berikutnya tadi di KD tadi menjelaskan tentang hukum hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita lihat di situ hukum hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. A. Hukum hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Bisa dilihat, kita baca bersama. Orang tua sangat berjasa kepada kita. Kita belajar bagaimana mereka lakukan hidup kita. Dan kita masih hukum hormat dan patuh kepada orang tua itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Kenapa hukumnya wajib? Ya, karena perintah langsung oleh ya, yang termaktub dalam Quran surat ayat 12. Ya wajib, hukumnya dia wajib. Kalau kita lanjut bagian B, hukum hormat dan patuh kepada guru. Bisa kita lihat di slide. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan hukumnya wajib. Ya, begitu tingginya pangkatnya seorang pejabat, tapi dia pernah menjadi seorang pelajar yang diajar oleh guru. Makanya sebentar-sebentar jadi pejabat, ya kita harus hormati guru kita. Paham ya? Pelajaran agama ini setelah kita memahaminya kita harus amalkan. Iya toh? Nah, kita harus amalkan. Berikut mengamati dan memahami video pembelajaran. Ya, bisa saya buka.